Aku Ardina Rasti. Selama ini kalian mungkin lebih mengenal aku sebagai aktris, penyanyi, model, sekaligus presenter. Namun kali ini, aku mendapat kesempatan berbeda. Aku dipertemukan dengan sosok inspiratif bernama Nenek Fatimah. Seorang pengrajin sikat kawat yang kesehariannya penuh dengan perjuangan dan keteguhan hati. Melalui pengalaman ini, aku ingin lebih dekat mengenal kisah hidupnya dan belajar langsung bagaimana beliau bertahan hidup. Hai pemirsa, aku Ardina Rasti dan aku udah sampai di daerah rumahnya narasumber yang mau kita temuin hari ini. Tapi dari tadi aku nungguin gak datang-datang, padahal janjiannya udah sekitar ini sejam yang lalu deh. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja sambil kita eksplorasi daerah kampung ini. Nah, tiba-tiba aku dengar ada suara ibu-ibu kayak teriak-teriak gitu, kayak marah-marah. Pas aku lihat sumbernya, ternyata itu dari sebuah warung. Cari aja yang tempat yang Kita lihat yuk. di bangunan, bukan di warung. Nah, waktu aku datengin warung tersebut, ternyata yang marah-marah bener-bener ibu pemilik warungnya. Dan yang dimarahin nenek-nenek, kasihan banget. Minum-minumin warung aja, Ibu. Punten, Ibu. Assalamualaikum. Iya. Aduh, maaf nih, ada apa nih kok? Saya dengar dari jalanan ada teriak-teriak. Iya, ini mau jualan sikat ke warung sembako. Saya nggak nerima. Ternyata ibu itu lagi marahin nenek yang kelihatannya lagi ngejual satu barang di sebuah tampah. Dan di tampah itu ternyata ada sikat-sikat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Oh, kenapa? Minum-minumin warung aja gitu. Oh gitu. Oh, nenek jualan sikat. Ini buatan sendiri, Nek. Oh, Ibu kenapa nggak mau istri mau bagus nih sikatnya, Bu? Iya, tapi kan nggak bakalan ada yang beli. Aku akhirnya mencoba menanyakan lebih jelas ada apa, dan ibu warung itu bilang kalau dia tuh sebenarnya nggak mau karena dia tuh cuma punya warung. Nah, harusnya sikat besi itu dijualnya di toko material. Oh, masa sih, Bu? Ini mah kalau saya borong nih, Bu. Iya. Nggak mau, Bu, ditaruh di warungnya. Nggak mau. Oh. Itu harus di material, bukan di sembako naruhnya. Oh gitu. Oh ya udah, makasih ya, Bu ya. Iya. Bawa aja sama yang lain. Di sini nggak nerima, maaf. Akhirnya aku coba ngobrol ke neneknya karena aku kasihan. Ya, neneknya cerita bahwa dia ternyata pekerjaannya menjual sikat yang ternyata dia buat sendiri. Saya boleh kenalan nggak, nenek? Namanya siapa? Fatimah. Nenek Fatimah adalah sosok wanita yang tangguh. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia berusaha mandiri untuk tetap bertahan hidup. Setiap hari, ia menaruh sikat kawat buatannya di warung-warung sekitar dan berkeliling kampung menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Usianya sudah renta, ia tidak pernah menyerah. Pekerjaan sederhana itu tetap dijalaninya dengan penuh semangat. Sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus cinta untuk keluarganya. Nenek duduk dulu deh, nggak apa-apa deh, biar nggak capek sini, Nenek. Nggak bisa ngobrolnya juga. Oh. Nenek lagi jualan sikat ini, Nenek Fatimah. Ini buatan sendiri, Nek. Iya. Jadi Nenek pasang Ini sikatnya diikat dulu ininya kawatnya. Oh. Ya, diikat dulu kawat kecil. ke kayunya. Ya, ininya. Oh, ininya. Ya, Kalau kayunya? Kayunya udah gini. Baru ditakol itu nih dimasipin ininya. Oh, jadi Nenek Kesini. nih kayu ambil sendiri. Ya, Oh, ngambil di mana, Nek? di hutan. Oh, di hutan. Terus ini juga nih, ini kan tajam, Nek. Nenek Buat masukin beli. sendiri. Iya. Masukin Sendiri. Iya. Oh. Dipukul itunya. Masukinnya nanti dipukul. gitu. Ya. Maaf nih, Nenek. Nenek kan udah nggak muda lagi nih. Usianya berapa, Nek? 75 sugan. Masih kerja, Nek. Masya Allah. Emangnya masih kuat, Nenek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa, Nek, pilih jualan sikat? Supaya ulah nganggur di rumah. Hmm,
Terus kalau Pulang hadir itu nggak ke ini. oh, kalau misalnya sikatnya laku, biasanya uangnya buat apa? Buat beli beras, buat beli apa, itu banyak beliin. Oh, banyak pengeluarannya. Iya, Nenek tinggal sendiri sekarang atau ada kakek? itu sama anak Anak. Ya. Oh, ada anak berapa di rumah? satu sama Incu. Lalu aku meminta izin Nenek Fatima untuk ikut berjualan sikat. Saya boleh nggak ikut bantuin nenek jualan? Pengen lihat gitu nenek jualannya kayak gimana, boleh? Boleh. Boleh ya, Nek ya? Ya. Ya udah yuk, aku memutuskan saat itu juga untuk minta izin ke tim. Apakah boleh narasumbernya ditukar aja hari ini Nenek Fatima? Karena aku melihat Nenek Fatima ini pejuang karena dia berusaha menjual dagangannya sendiri dan dia layak dibantu. Pemirsa, ini neneknya kayaknya layak banget dibantu ya. Gimana kalau kita ikutin dulu kesehariannya aja, dan kalau emang ternyata nenek ini bisa jadi narasumber, kita jadi narasumber aja ya. Gimana Nek? Aku boleh ya ikut ya? Ya. Aku belum kenalan nih, nama saya Rasti Nek. Salam kenal ya Nek ya. Ya udah saya bawa aja. Oke Nek, tunjukin Nek di mana Nek kita kelilingnya. Nah, diajaklah keliling-keliling kampung. Nenek, biasanya kalau jualan sikat keliling-keliling? Muter-muter atau? Iya. Oh, muter-muter. Capek juga ya, Nek ya? Apalagi panas-panas kayak gini ya. Sikat-sikat. Ibu, mau beli sikat, Bu? Mau foto. Iya. Sini ada yang mau beli, Nek. Alhamdulillah. Akhirnya kita berhenti di satu rumah yang banyak ibu-ibunya. Mak. Nih, Nenek Fatimah jualan sikat. Mau beli nggak, Bu? Berapa harganya? Berapa, Nek? 5.000. 5.000. Oh, 5.000. Mau dilebihin juga boleh. Boleh. Ada nih, kebetulan ada uang Ada, pas oh nih, ya, ada uang pas alhamdulillah. nih. Borong atuh, Ibu. Iya, buat stok di rumah. Buat ini ya kamar mandi. Iya, benar. Buat panci, buat apa ya? Bisa 5.000, Bu. Diborong juga boleh nih, 10 juga ada kalau uangnya 50.000. Satu aja. Oh, satu. Tuh, Ini Nek, uangnya diterima juga Nek, receh, uangnya Nek. Nek. Diterima Uangnya Nek. receh. Makasih banyak Iya. ya, Bu ya. Minta foto dong. Boleh, boleh, boleh. Kalau minta foto, borong dong. Iya. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu yang kenalin aku. Jadi minta foto, langsung deh aku tawarin, Bu, sekalian beli, Bu. Makasih. Makasih banyak ya, Ibu ya. Makasih. Terima kasih. Mari. Mari. Ayo. Makasih. Selesai menjual ke 3 ibu-ibu itu, kita lanjut lagi keliling kampung lagi. Alhamdulillah ya, Nek ya. Laku 3, Nek. Sekarang kita kemana lagi, Nek? Kita kesana kali ya. Cari yang rame lagi ya, Nek ya. Ya. Jalanannya tuh nanjak terus. Aku aja capek, jadi aku salut banget Nenek Fatimah bisa sekuat itu padahal usianya udah 70 tahun lebih. Nenek capek nggak? Enggak. Hebat banget, Nenek. Ibu, permisi ya Ibu ya. Ya. Oh iya, makasih Pak. Punten ya Bu. Oh di sini Nek warungnya. Assalamualaikum. Mangga masuk Ibu. Akhirnya kita sampai di warung kedua dan di situ disambut oleh pemilik warung yang ramah banget dan ternyata Nenek Fatimah tuh udah langganan naruh sikatnya di warung tersebut. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Punten Ibu nganterin Nenek. Oh ya siap ya. Jadi Nenek suka naruh sikat di sini? Iya benar Kak. Oh, terus laku nggak Bu? Alhamdulillah laku. Alhamdulillah. Ibu warungnya juga baik banget ke Nenek Fatimahnya, welcome banget. Dan dia bilang kalau sikat yang dititipin Nenek Fatimah di warung itu sudah laku 5 kemarin. Jadi kemarin Nenek udah naruh di sini. Laku berapa terakhir? Laku 5. Laku 5. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang Nenek mau naruh lagi? Iya. Mau naruh berapa Ya, Nek? 5. Lagi. 5, Ya, oh ya. siap, ya. Ini yang uang kemarin dulu ya Nek ya. Akhirnya dibayar 25.000 karena satu sikatnya 5.000. 5 kali 5 kemarin ya Nek ya. Jadi 25 gitu ya Nek ya. Mangga Nek diterima ya Nek ya.
Ibu ini Bu. Dan akhirnya Nenek Fatimah diizinkan untuk menaruh 5 sikat lagi hari itu. Nggak mau sekalian semua nih naruhnya. Jangan banyak-banyak dulu ya Bu ya. Nanti gampang kalau laku ini lagi gitu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Makasih ya. Ya, mangga-mangga Ibu. Terima kasih. Punten mari. Mangga-mangga. Dari warung kedua, Nenek Fatimah kelihatan seneng banget. Akhirnya kita berusaha untuk mencari tempat lain lagi. Dan Nenek Fatimah ngajak aku untuk ke warung ketiga. Nenek capek nggak tiap hari keliling-keliling, Nek? Enggak. Enggak, Nenek hebat banget. Saya udah pegel nih, Nek. Oh, di sini Nek naruh sikatnya. Iya. Oh iya Pak, katanya Nenek mau naruh sikat lagi ya? Ya. Ternyata pas sampai di warung ketiga, bapak yang punya warung tuh kayaknya terganggu gitu. Oh, sikat. Ya. Kemarin juga nggak laku, itu masih ada nih. Mau dikembaliin. Nggak laku, yang jualannya di sini sembako, bukan sikat. Dia malah nolak-nolakin. Jadi pas aku tanya ada apa, ternyata Nenek Fatimah tuh udah pernah menitipkan sikat di situ, cuma nggak laku. Nenek kemarin udah naruh di sini Udah lagi. naruh, cuman nggak laku. Nggak mau dicoba sehari 2 hari lagi Nggak, Pak? belum mau dikembaliin aja nih. Oh ya Allah, bukannya dapat untung atau bisa nitipin, malah sikat sebelumnya nggak laku dibalikin. Nggak apa-apa ya Nek ya, Iya. belum rezeki berarti. Ya, makasih Terima kasih Pak. ya. Iya. Di warung itu depannya ada dipan. Ada ibu-ibu yang kayaknya ngeliat kalau Nenek Fatimah tuh sedih gitu loh ditolak sama bapak warung itu. Dan dia dengan baik hatinya dia borong semuanya. Mau aku borong ya? Ya. Ibu mau borong? Iya, Ih, Masya tapi Allah. nanti besok pesan lagi buat besok pagi 15. Bahkan ibu itu berjanji dia akan pesen lagi besoknya 15. Ya. Ya Bu, Alhamdulillah. Ini bisa. Ibu bener mau borong Iya, semuanya? mau borong. Ya Allah, terima Iya. kasih banyak Ibu. Ada 50.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Iya. Nek, diterima Nek uangnya Nek, mau Nek, diborong. terima Makasih ya. banyak. Diborong Jadi ya, Nek, ya. ini diborong, Iya. terus Ibu besok mau pesen lagi? Pesan lagi 15 buat besok pagi. Oh begitu, di Iya. sini lagi ya berarti Iya. ya? Wah, aku langsung sibuk nyari plastik untuk masukin semua sikatnya Nenek Fatimah. Jadi besok Ibu pesen lagi nih 15. Pesan lagi 15. Diantar apa Ibu tahu rumahnya Nenek Fatimah? Iya, tahu. Oh berarti Ibu ke rumahnya Nenek aja berarti ya? Iya. Nanti disiapin ya? Iya, gitu. Terima kasih banyak. Iya. Berkah ya Ibu ya. Aduh, udah Amin. ngelarisin dagangan Nenek. Iya. Makasih. Ini udah laku nih semuanya. Iya. Berarti udah boleh pulang kali ya Nek ya? Iya. Saya boleh izin ikut ke rumah Nenek nggak? Boleh. Boleh. Wih, makasih banyak Nek. Ya udah kita berarti pulang ya Nek ya. Alhamdulillah. Nenek Fatimah kelihatan seneng banget ya setelah sikatnya diborong semua, bahkan dipesan lagi 15. Jadi Nenek Fatimah dengan semangat ngajak aku ke pengepul, dan jujur baru pertama aku ke pengepul ya. Nenek, ini kita mau pulang atau mau kemana dulu? Mau ke sini pul. Ini, oh ini belok sini ke pengepul. Iya. Mau ngapain Nek ke pengepul? Mau ngambil barang. Mau ngambil barang. Ini bahan-bahannya. Tadi ada pesanan ya? Ya. Hati-hati Nek, ya Allah ini nanjak banget. Di sini teh tempatnya Nek. Duduk dulu Nek, duduk Nek. Ini ya rumahnya ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten nganterin Nenek Fatimah. Ya, ada apa Nek? Kami mau ngambil barang. Ambil barang yang kemarin aja belum jadi duit. Masa sekarang mau ngambil lagi? Sekarang mau ada yang mesen. Enggak ada. Jadi tadi saya kan bantuin Nenek Fatimah keliling jualan. Alhamdulillah hari ini laku Pak. Dan bahkan ada yang pesan lagi buat besok. Ya. Kira-kira boleh nggak ya Nenek Fatimah ambil dulu? Tadi saya lihat sendiri ke orangnya mesen lagi. Bapak pengepulnya agak keberatan. Kayaknya tuh Nenek Fatimah kurang menguntungkan ya untuk bapak pengepul itu. Tapi, Ya udah nanti saya ambil dulu. aduh makasih banyak ya Pak udah dibantu. Bentar ya, tungguin ya. Makasih. Alhamdulillah ya Nek ya, mau dibantu ya Nek. Alhamdulillah.
Ini bahannya ya. Saya terima ya Pak. Ya, Makasih banyak ya Pak udah mau bantu. Ternyata dia tetap baik hati memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan Nenek Fatima untuk membuat sikat besi tersebut. Moga-moga jadi cepat setoran aja. Amin, amin. Tuh Nek katanya moga-moga jadi cepet setoran ya Nek ya. Yaudah kalau gitu kita pulang. Ini mau dibuat ya Nek ya? Ya. Nah kalau gitu saya juga mau bantu Nenek Fatima buatnya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Makasih. Ya, sama-sama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dari pengepul dan mendapatkan sikat besinya, Nenek Fatima ngajak aku ke hutan. Aku bingung tuh. Aduh, ngapain sih, Nek? Kok pakai ke hutan segala? Dan ternyata ini jalannya selalu lewat sini, Nek. Ya. Wah, jauh juga ya, Nek, lewat hutan-hutan gini ya. Iya. Mana banyak tanaman tajam-tajam. Ya Allah, Nenek. Apalagi posisinya hutannya tuh luas banget. Di hutan tersebut adalah tempat Nenek Fatima mendapatkan bahan baku kayu untuk jadi gagang sikat besinya. Nek, kita sekarang udah mau pulang atau masih mau ke tempat lain lagi? Mau itu, mau ngambil kayu. Ngambil kayu? Di kebun. Oh, ini kayu buat bikin sikatnya. Iya. Bikinnya di hutan kayak gini, Nek? Iya. Oh ampun. Wah, di situ jujur aku salut banget ya. Yang namanya menyusuri hutan, kaki aku tuh kena duri, terus jalanannya juga nggak nyaman banget untuk dipijak. Dan begitu kita sampai, ternyata situ ada bapak-bapak yang kayaknya udah biasa juga untuk motong dan kenal juga sama Nenek Fatima. Si emak mau ngambil ini? Ya, ngambil kayu. Oh, silakan Mangga. Yang mana? Nenek Fatima dengan cekatannya langsung memotong kayu-kayu tersebut. Punten ya Bapak ya. Bu. Oh, di sini. Iya, Bu. Udah, Bu, nih goloknya. Ya. Silakan Ibu bikin aja sendiri. Iya. Makasih ya, Mangga, Pak. Mangga, Bu, Mangga. Oh, Nenek biasa bikin di sini. Oh. Nenek, ini lihai sekali, Nek. Nanti saya boleh diajarin ya, Nek ya, caranya ya? Boleh. Oh gitu, dibersihin gitu ya, Nek? Dan aku penasaran, kalau Nenek Fatima bisa, pasti aku juga bisa. Nek, Rasi boleh coba nggak, Nek? Boleh. Boleh ya? Bismillah, coba, Nek. Belajar ya. Jadi ini begini, susah amat, Nek. Keras ya ternyata. Bentar. Tadi lihat Nenek gampang banget. Pas aku cobain ternyata aku nggak bisa. Nek, ini gimana caranya, Nek? Kok nggak aku potong-potong, Nek? Yang kuat potongnya. Susah banget. Aku takut banget goloknya kena tangan aku. Dan aku udah pakai 2 tangan, susah banget untuk bisa motong kayu tersebut. Gini nih. Nenek lihai banget, Masya Allah. Nenek biasanya sehari bisa motong berapa kayu, Nek? 20 biji. 20 sehari. Ya Allah. Mana jadinya rapi banget aja. Tuh lihat tuh. Hasilnya kan kayak gini nih. Dari kayu yang sebesar itu jadi batang sikat sekecil ini. Tadi kan saya ikut nemenin Nenek jualan kesana kemari itu kan 5.000 satunya. Iya. Ternyata susah banget bikinnya ya, Nek? Iya. Nggak mau dimahalin lagi, Nek? Ya, nggak laku nanti. Tapi 5.000 mah kemurahan, Dad. Nih, Nenek udah keliling jalan ke hutan jauh banget. Udah gitu harus motong kayu sendiri. Udah gitu ke pengepul. Ya Allah, ini prosesnya panjang, Nek. Iya. Kayaknya kalau 5.000 kemurahan deh, Nek. Ya, yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat, Nek. Masya Allah. Berarti Nenek selain jualan untuk mencari nafkah, juga cari berkah ya, Nek ya? Ya. Biar ada manfaatnya ya. Ya, Tapi Nenek tuh sejak kapan sih, Nek, bisa bikin sikat kayak gitu tuh, Nek? udah lama. Udah lama? Ya. Dari muda? Enggak, Oh, udah tua. udah tua. Waktu dulu mah ke sawah. Ke sawah? Ya. Oh, ngapain teh? Kebun. Ke sawah? Tandur itu. Nanam padi. Nanam mundur? Ya, Itu juga dilakuin? Iya. Berarti Nenek nggak cuma jualan sikat tapi nandur juga? ya. Ya ampun, Nek. Luar biasa, Nenek ya. Baru 3 tahun ini mah bikin sikat. Oh gitu. Ya. Terus kenapa udah nggak nandur lagi, Nek? Nggak ada sawahnya.
Dulu sawah orang. Iya. Terus sekarang udah nggak dikasih kerjaan lagi di sawah itu? Itu dijual sawahnya. Sawahnya dijual, Ya, dijadiin ya. apa Nek? Tahu. Jadi sekarang nenek udah nggak bisa nandur di sawah itu karena udah dijual. Ya. Makanya nenek beralih sekarang jualan sikat. Ya. Tapi emang Nek, dari yang nenek dapetin sehari emang cukup buat makan sehari-hari? Kadang mah nggak cukup. Terus kalau nenek hasilnya hari ini nggak bisa jual banyak gitu, terus Iya. nggak cukup, gimana Nek jadinya? Paling itu buat kayak majelis gitu uangnya. Jadi kalau penghasilannya sedikit malah nenek sumbangin ke majelis? Iya. Nggak buat nenek sendiri? Iya. Kenapa malah disumbangin Nek? Kan nenek juga butuh. Kalau mau hadir gitu diambil ke majelis. Jadi emang kalau nggak punya kemampuan seperti Nenek Fatimah kayaknya nggak akan bisa dia bikin sikat besi seperti jualannya Nenek Fatimah. Kadek. Gini Nek, Ya. aduh saya takut lagi kena tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah susah banget dan saya tuh takut Nek, takut kok nggak bisa sih Nek. Tunggu saya coba yang punya nenek ini ya. Nek gini bener nggak sih Nek? Kok nggak potong-potong Nek? Tangannya kemana Nek? Gini? Oh gini, terus ini baru dipotong sini. Ya. Sedikit-sedikit. Oh dikit-dikit dari sini. Ya. Diangkat-angkat kayu. Oh jangan diangkat. Oh. Tapi saya takut kena tangan saya Nek kalau nggak diangkat. Susah banget tuh ternyata. Ini bikin satu aja dari tadi aku nggak selesai karena pertama goloknya tuh berat banget dan untuk bikin jadi presisi susah banget tuh. Dia meleset terus. Sedangkan kalau aku kayak nenek tadi takut banget kena tangan. Jadi ini menurut aku ini berbahaya banget sih buat apalagi buat nenek. Ini saya nggak bisa Nek. Nggak bisa Nek ya Allah. Kalau nggak bisa. Aku salut banget sih sama nenek ini karena pekerjaan ini sangat susah dan ternyata aku semangat banget sih sebenarnya ya belajar untuk motong kayu apalagi langsung sama nenek Fatimahnya. Tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Tim kru ada yang bisa nolongin nggak? Ada ular gede. Bapak. Ya Allah gede banget. Astagfirullahaladzim. Ular dong besar banget. Langsung aku loncat jerit. Pas aku lihat Nenek Fatimahnya biasa aja. Kan aku jadi malu ya. Aku teriak-teriak sendiri. Tuh Nek, ini kalau di hutan kayak gini kan bahayanya macam-macam tuh. Ada ular. Belum kalau ada binatang lain. Ini nggak takut. Udah biasa. Ternyata kata Nenek Fatimah karena hutan jadi wajar banget kalau ada binatang-binatang liar seperti ular. Mas coba Mas lihat Mas. Ya Allah, Mas ini tuh emang banyak ular di daerah di hutan sini. Banyak. Oh, Sering banyak di sini. terus ada yang warga sini ada yang pernah kegigit nggak sama ular? Ya, Jarang, tapi ini bahaya banget apalagi Bahaya, kalau ya. nenek sendirian. Yaudah Pak, ditaruh diamanin aja Pak, bahaya banget. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Aku mikir bahaya banget ya sih kalau nggak ada aku di situ, Nenek Fatimah lagi sendiri terus ada ular tuh di mana? Selain beratnya pekerjaan nenek, tapi berbahaya karena lokasinya di hutan yang seperti ini. Apalagi kalau nggak ada aku kan nenek sendirian, itu lebih bahaya lagi. Ini bener nggak apa-apa? Ya ampun nenek. Nenek selama motong kayu di hutan kayak gini udah pernah ketemu ular belum? Udah. Udah pernah? Ya. Tapi dekat kayak tadi? Ya. Terus nenek nggak takut? Enggak. Tapi Nenek Fatimah bilang udah pernah ketemu ular sebelumnya. Lebih gede ularnya itu. Pernah ketemu yang lebih gede? Dan katanya kalau dia diem aja, ya ular itu nggak akan ganggu. Yang penting jangan diganggu. Gitu. Sama-sama. Semoga kedepannya Nenek Fatimah nggak akan ketemu hal-hal yang mengancam seperti itu. Oh, Nek, ini kalau kita kayunya udah selesai, kita mau kemana pulang aja Nek ya? Ya udah cukup segitu juga. Oh ini udah cukup? Iya. Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja Nek, saya takut ada ular lagi Nek. Iya. Ya udah biar saya aja Nek, Berarti ini saya ambil ya Nek ya, yang Iya. udah Nenek potong ya? Ya. Udah. gitu. Udah? Ya. Oh ya, jadi hari ini hari yang luar biasa banget ya. Udah ketemu Nenek Fatimah tiba-tiba. Aku bisa diajak keliling-keliling kampung, jualan sikat, sampai ke warung-warung, ketemu pengepul.
diajarin cara bikin gagang di hutan sampai ketemu ular. Akhirnya aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah. Ayo Nek, agak cepet Nek, hujan Nek. Nenek kehujanan nggak? Ya ampun. Sini. Yang mana Nek rumahnya Nek? Oh ini. Nek, masuk Nek. Saat aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah, jujur begitu sampai di depan rumahnya aku benar-benar kaget. Nenek Fatimah tinggal di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Dindingnya hanya terbuat dari triplek tipis. Lantainya beralaskan tanah tanpa keramik. Dan perabotan di dalamnya sangat terbatas. Untuk beristirahat, nenek hanya memiliki tempat tidur seadanya. Namun, meski serba sederhana, rumah itu tetap ia jadikan tempat penuh kehangatan. Karena bagi nenek, yang terpenting bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan hati dan rasa syukur dalam menjalani hidup. Oh iya, iya Nek. Izin ya Nek. Nek, ini saya taruh sini ya. Oh ini alat kerjanya. Iya, Loh ini Nenek mau langsung kerja? iya. Karena itu ada pesanan. Pada saat kita masuk ke dalam rumahnya, ternyata Nenek langsung bergegas membuat pesanan ibu-ibu yang ada di warung tadi. Nggak capek Nek langsung dikerjain? Kayak gimana sih, aku penasaran deh. Jadi pertama ini kayunya dulu Nek diikat. Iya. Oh di batu bata. Oh dibolongin pakai paku. Kalau udah ini udah dempes mah itu suka kacugak. Oh gitu, Ya. ketusuk Nek. Iya. Ya Tusuk ampun. putihan itu, Duh bahaya banget ya Nek ya ternyata ya. datang berdarah itu. Nenek udah pernah berdarah? Iya. Jadi udah biasa Nek? Ya Allah. Dalam membuat sikat kawat, Nenek Fatimah hanya mengandalkan peralatan sederhana. Gagang kayu diikat dengan kuat pada bata merah agar tetap kokoh dan tidak bergeser. Setelah itu, dengan sabar nenek mulai merangkai kawat pada gagang kayu tersebut. Dengan cara tradisional itulah Nenek Fatimah menyelesaikan setiap sikat kawatnya. Penuh ketelatenan meski usianya sudah renta. Kenapa harus diikat Nek? Enggak itu. Nggak diam. Oh biar diam. Dia nggak goyang-goyang ya Nek ya? Iya. Nah ternyata untuk bisa jadi satu sikat aja itu prosesnya panjang banget. Mulai dari harus potong kayu di hutan, udah gitu besinya juga harus pesen di pengepul, nggak bisa gampang didapat di mana-mana. Dan resikonya besar sekali karena seperti yang nenek bilang, kalau udah nggak tumpul lagi dia bisa ngelukain tangannya nenek dan nenek udah berkali-kali berdarah. Jadi usaha yang seberat ini dan dihargai hanya 5.000, menurut aku luar biasa nggak adil. Nek, sehari nenek bisa jualan, bisa laku berapa Nek seringnya? Berapa aja. Berapa aja? Paling banyak berapa Nek? 10.000. 20.000. Ya. Kalau pernah nggak Nek satu hari tidak laku sama sekali? Pernah. Jadi emang jarang banget untuk bisa dapat sampai 20.000 ya Nek? Nek, Rasi boleh nyoba nggak Nek? Boleh. Boleh ya? Ya. Gak cuma nenek semangat bikinnya, nenek juga semangat untuk ngajarin aku untuk membuat sikat besi itu dan ternyata prosesnya susah banget. Jadi ini di sini, Ya. terus ini ditusuk gini Nek? Itunya gini. Oh oke, harus berdiri gini. Terus ini ditusuk gini Nek? Ya. Oh untuk ngepasinnya aja susah ya?
Barat. Oh, oke. Aku lepasin aja susah banget. Wah, ya ampun nih, susah banget baru 2. Nah, di dalam rumah nenek aku juga sempat tanya-tanya tentang kondisi keluarganya. Nenek berarti tinggal di rumah ini sendirian, Nek? Iya sendiri. Kenapa sendirian? Anak sama cucu di mana, Nek? Itu. Oh, dekat sini. Oh, alhamdulillah ya, masih dekat ya, Nek? Ya. Berarti masih sering ketemu anak sama cucu. 2 jauh. Oh, 2 jauh. Yang dekat 1 anak dan cucunya. Ya. Nah, terus nenek kenapa pilih tinggal sendiri, Nek? Kenapa nggak bareng anak-anak aja? Pengen sendiri. Pingin sendiri, nggak pingin ngerepotin? Iya. Oh, Masya Allah. Nek, maaf nih, suami nenek kemana ya? Meninggal. Meninggal. Kapan ya meninggalnya? Udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Ternyata nenek tuh hanya tinggal sendiri karena sang suami itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi nenek tuh mulai bikin sikat ini pada saat kakek udah nggak ada? Iya. Dulu sebelumnya kakek yang ngerjain ini? Enggak. Oh enggak, jadi nenek emang nyari penghasilan aja setelah nggak ada kakek? Ya. Bahkan saking susahnya, sempat pakunya nusuk ke jari aku. Nek, sakit banget, Nek. Aduh, ya ampun, sakit ya, Nek, ternyata ya. Darah. Oh. Dan aku nangis, tapi sebenarnya aku nangis bukan karena jariku sakit, cuma aku nangis karena nggak tega ngebayangin betapa berat hidup yang harus dijalani Nenek Fatimah setiap harinya. Aduh, Nek, saya baru kena sekali aja udah sakit banget. Gimana Nenek berkali-kali ya? Iya. Ya Allah, Nek. Saya nggak habis pikir gimana Nenek bisa ngejalanin ini semua. Apa sih yang bikin Nenek kok bisa kuat sih jalanin ini? Saya ngikutin Nenek sehari aja udah capek banget. Apa nih yang bikin Nenek kuat? Anak dan cucu bikin nenek kuat. Nek, makasih ya Nenek udah ngajarin saya. Iya. Kalau ternyata ada manusia yang bisa sekuat Nenek, bisa ngerjain semuanya sendiri, tinggal di rumah kayak gini. Semoga Nenek, semua yang Nenek pinginin terkabul. Nenek sehat terus ya, Nek ya. Rezekinya juga berkah terus ya, Nek ya. Nenek, kakek dulu meninggalnya karena apa, Nek? Sakit. Sakit apa? Sakit itu sakit perut. Sakit perut. Terus semenjak kakek nggak ada, Nenek kesepian. Iya. Selalu sendiri aja, Nek. Ya, nenek jadi sedih. Maaf ya, Nek, saya jadi bikin Nenek sedih. Saya tuh nggak tega lihat Nenek sendirian. Ya. Udah seumur seperti ini harus kerja keras sendirian. Saya nggak tega. Maaf ya, Nek. Ya udah, supaya Nenek nggak sedih lagi, Rasti mau bantuin ya, Nek ya, kan udah bisa. Jadi biar Rasti yang urus semuanya. Oke, Nek? Iya. Nenek pokoknya sehari ini istirahat aja. Nah, untungnya yang sangat aku syukuri, anaknya dan cucunya hampir setiap hari datang untuk memberikan makan untuk Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, iya dahar heulan tos sore, Mak.
Ini anaknya ya? Oh, iya. Halo, salam kenal. Saya Ini ada si Rasti. Tete mau digelis pisan ya. Semoga itu bisa menjadi pelipur lara buat nenek supaya tidak selalu kesepian. Aku juga akhirnya ketemu sama anaknya nenek lagi nganterin nasi dan telur. Mantosnya wihalanya itu si Dede nungguan di bumi. Terus Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya Nek ya. Iya silakan makan. Oh, udah nggak usah. Nenek aja. Nenek kan hari ini capek banget. Nenek makan ya. Sama Teteh, kamu kan udah capek tuh. Tapi kan lebih capek Nenek. Udah Nenek makan ya. Udah Nek, itu cukup nih buat Nenek sendiri ya. Tapi aku kaget, nenek masih mau membagi nasi dan telur yang sebenarnya disiapkan hanya satu porsi untuk beliau. Jadi di situ hati aku terenyuh banget. Ternyata nenek punya hati yang setulus. Ini beneran ini bagi dua sama saya. Ya. Yaudah kalau gitu saya yang kecil aja, Nenek yang besar ya. Makasih banyak ya Nek. Ayo nasinya dimakan Nek. Bismillah. Nenek makasih ya Nek ya. Jadi Nenek setiap hari dikasih makan sama anak? Ya. Oh, jadi anak datang ke sini kasih Ya. makanan gitu. Alhamdulillah ya Nek ya. Ya. Punya anak perhatian. Cucu juga suka main ke sini Nek? Suka. Oh, cucu juga. Jadi anak sama cucu masih perhatian ya sama nenek ya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nenek nggak makan anak sama nasi sama garam aja. Kalau nggak dikasih ke anak. Oh, jadi kalau anak lagi nggak sempat kasih makan Iya. nenek makannya nasi sama garam aja. Iya. Tambah lagi Nek. Udah. Nenek makannya nggak boleh dikit-dikit. Nenek kan seharian capek. Ayo sama saya. Ayo Nek sekali Nek. Aduh Nenek kalau senyum manis banget Nenek. Dan di malam harinya, sebelum aku izin untuk menginap di rumah nenek, aku sempat ngobrol-ngobrol. Yang bikin aku sedih, nenek cerita bahwa sebenarnya nenek kesepian tinggal sendiri, terutama saat sang suami meninggal. Aduh, pegel banget ya Nek, ternyata nyelesain 15 sikat besi ini, tapi alhamdulillah selesai ya Nek. Nek, Asti pengen nanya deh, ada gak sih keinginan nenek yang selama ini nenek pingin banget tapi belum pernah tercapai? Keinginan nenek itu ada pengen nebus gelang. Tetangga digadein. Namanya Lilis. Kenapa digadein gelang emasnya Nek? Gak punya duit buat berobat suami sakit. Oh ya Allah, jadi waktu kakek sakit nenek terpaksa ngagadein gelang emas. Iya. Nah berarti kan kakek udah nggak ada 3 tahun lebih ya? Iya. Itu sampai sekarang belum ketebus? Iya. Emang jumlahnya berapa Nek? 5 juta. 5 juta. Tapi sebenarnya nenek pingin banget gelang itu kembali ke nenek. Iya. Nenek yang sabar ya. Semoga semua perjuangan, kesabaran dan pengorbanan nenek semuanya berbuah berkah yang jauh lebih besar lagi ya Nek. Pokoknya Rasti doain terus supaya nenek sehat, berkah ya Nek ya. Ya. Yaudah, nenek ini kan udah malam banget, nenek istirahat. Ini Rasti nggak apa-apa nih, bener nginep di sini. Iya. Boleh? Yakin. Boleh. Ya udah kalau gitu kita tidur soalnya pagi-pagi kan ini pesanannya mau diambil ya. Iya. Ya udah kita istirahat ya Nek ya. Iya. Selamat tidur ya Nek. Nah, di pagi hari ini aku lagi mau ke suatu tempat
Karena semalam aku sedih banget dengar Nenek Fatimah cerita bahwa dia dulu terpaksa menggadaikan gelang emas yang ternyata itu emas kawin karena dia kebutuhan terdesak saat sang suami sakit. Dan dari ceritanya aku tahu nenek sebenarnya sedih dan pingin banget gelang itu kembali. Jadi hari ini aku mau buat surprise, aku pingin menebus gelang emasnya. Katanya di sini nih rumahnya. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Pas banget ya. Pagi Ibu. Maaf ganggu pagi-pagi. Maaf. Ibu, bentar. Saya dikasih tahu tadi sama warga. Katanya Nenek Fatimah pernah minjam uang, terus pakai jaminannya adalah Emas. emas bener ya, gelang emas. Bener sama Ibu ya? Iya. Oh, nah kalau boleh saya izin hari ini saya pengen nebus. Oh iya, nggak apa-apa. Itu nominalnya berapa ya yang harus ditebus? Sekitar 5 jutaan. 5 juta. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Bu Lilis masih menyimpan gelang emas nenek. Oh ini Bu. Oh iya ini. Oh besar ya kotaknya ya. Ya, mau dilihat dulu. Boleh. Oh ya pantas ya. Oke. Bu ini punten silakan dihitung. Oh iya. Ini insya Allah sih pasti Bu 5 juta ya. Oh ya, 5 juta ya udah Ibu terima ya. Aduh terima kasih Oh, banyak. iya, sama. Ibu makasih kebaikan Iya. hatinya di saat Nenek Fatimah butuh Ibu pinjemin ya. Iya, sama-sama. Oh gitu saya pamit. Iya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada di tanganku. Aku pingin buru-buru ngasih surprise ini ke Nenek Fatimah. Gimana ya kira-kira reaksinya? Semoga dia benar-benar bahagia. Nah, akhirnya aku tuh semangat banget ya pulang pingin ngasih surprise nih ke nenek. Tiba-tiba aku lihat di depan rumah nenek ada ibu-ibu. Oh, ternyata ibu yang kemarin pesan sikat besi itu. Aku seneng dong. Dia kayaknya mau Saya nggak jadi karena saya udah beli ke orang lain yang lebih murah. Jadi ini nggak jadi, batal. Ibu, pagi Ibu. Ibu Ya. mau ambil pesanannya yang Nggak 15 ya? jadi. Ternyata sang ibu itu datang hanya untuk bilang kalau dia tidak jadi mengambil pesanan sikat besi yang 15 buah itu. Kenapa kok nggak jadi? Kan udah beli dari orang lain. Karena kan ibu buat jualan lagi. Jadi nyarinya yang lebih murah. Jadi kesini ngabarin. Tapi kan ibu udah keburu pesen. Nenek udah buru-buru buat, dikerjain kemarin capek-capek. Maaf ya ibu. Itu ya. Maaf. Padahal nenek udah berusaha diselesaikan secepat mungkin ya. Sabar ya Nek ya, semoga nanti ada rezeki yang lebih baik lagi untuk nenek, yang lebih berkah lagi ya. Iya. Ya udah Nek, Rasti harap nenek nggak sedih. Gimana kalau sekarang Rasti mau ajak ke suatu tempat, pokoknya Rasti pingin bikin nenek seneng, gimana? Ikut ya, mau ya? Kalau gitu sekarang kita taruh dulu sikat-sikatnya, udah kita langsung pergi, ya? Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menunda kasih surprise gelangnya. Aku mau ajak dia makan karena nenek nggak pernah jalan kemana-mana selama ini. Jadi aku mau ajak dia makan ke restoran dan rencananya mau aku kasih gelang emasnya di situ. Kita udah nyampe nih. Nenek boleh pesan apa aja nenek mau. Nih ada bebek, ada burung, ada ayam. Nenek mau apa? Ayam digoreng. Oke. Aku lihat nenek seneng banget milih-milih. Nenek langsung pesan ayam, pesan tempe, pesan lalap. Ternyata nenek suka banget lalap. Tapi aku kaget pada saat kita lagi nunggu makanan datang, tiba-tiba nenek tuh kelihatannya nggak nyaman gitu. Dia terus usap-usap kakinya. Aku nanya kenapa Nek? Nenek senang nggak? Senang. Tapi kenapa dari tadi megangin kaki terus Nek? Sakit? Kenapa kok bisa sakit? Pegal. Oh pegal. Dan ternyata nenek cerita kakinya pernah jatuh. Jadi kayaknya emang sering ngilu tiba-tiba gitu. Kelihatan nenek nggak nyaman banget. Nenek cerita pernah jatuh ya waktu itu ya? Masih sakit sampai sekarang? Ya ampun. Makanya nenek udah umur segini kerjanya masih kerja keras banget. Padahal kakinya bekas jatuh sakit. Yaudah kalau gitu kita tunggu makanannya datang, kita makan yang enak.
Di situ aku makin kasihan karena aku nggak tahu kalau dia ternyata punya penyakit di kakinya pernah jatuh, tapi dia tetap setiap harinya jalan keliling kampung dan ke hutan. Makasih. Nah, Nenek, ini makanannya kan sudah terhidang. Saatnya Nenek nikmatin ya, Nek. Kalau misalnya kurang mau nambah lagi, kasih tau Rasti aja. Oke, Nek, selamat dinikmati. Rasti ambilin ayamnya ya. Pesanan Nenek nih tadi nih. Nah, sama tempe, pesanannya Nenek. Selamat makan ya, Nek. Nek, disuapin ya, Nek ya. Enggak. Dikit nih, tempenya yang banyak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nek. Makasih, Neng. Enak makannya. Alhamdulillah kalau Nenek suka. Boleh dibungkus nggak? Dibungkus? Buat siapa? Buat cucu? Boleh, nanti ditambahin lagi. Kita bungkus buat cucu ya. Kamu hidup. Ganjengkan. Baru Nenek. Baru pertama ke restoran. Ya. Oh, Masya Allah. Sama dekat sama ini dekat. Habis. Makanya makan yang banyak. Nggak pergi kemana-mana. Oh, Nenek selama ini nggak pernah pergi kemana-mana. Baru sekarang pergi. Oh, aduh, Rasti seneng banget bisa jadi orang pertama yang nemenin Nenek pergi jalan-jalan ya. Semoga di sini Nenek diberi kesehatan supaya bisa jalan-jalan, dikasih rezeki berkah yang banyak. Jadi Nenek mau kemana aja bisa ya, ajak anak sama cucu juga. Setelah selesai makan, akhirnya di situ aku mengungkapkan bahwa gelang emasnya sudah bisa kembali ke pergelangan tangannya. Tadi pagi Rasti itu udah nebus gelang emas Nenek yang selama ini digadein di tetangga. Jadi silakan diterima gelang emasnya lagi ya, Nek ya. Mas Nenek. Iya, emang punyanya Nenek. Iya. Kamu. Nggak ngerepotin anaknya, neneknya. Nggak ngerepotin sama sekali. Yang penting Nenek senang ya. Ini udah kembali lagi ke Nenek sekarang. Dan yang pasti nggak cuma gelang emas ini, masih ada hadiah lain nih yang disiapkan. Kita aku lihat dia terharu banget. Aku bahagia banget dan nggak lupa hadiah-hadiah lainnya juga menanti untuk Nenek. Jadi semoga seluruh hadiah yang sudah disiapkan oleh tim bisa berguna untuk kehidupan Nenek di masa depan. Ini ada alat pijat kaki buat kaki Nenek yang sakit. Dan yang pasti ada bahan-bahan sembako untuk di dapur. Supaya Nenek nggak makan nasi sama garam lagi ya, Nek ya. Seneng gak, Nek? Nah, dan tentu saja selain beras, sembako, alat pijat kaki, gelang emas, dan juga kasur, ada lagi yaitu sejumlah uang tunai buat Nenek, mohon diterima. Makasih banyak. Nenek nggak repotin Nenek. Enggak ngerepotin sama sekali. Suka juga. Yang penting Nenek sehat, bahagia, dan nggak usah sedih-sedih lagi ya, Nek ya. Semoga ini semua ngebantu Nenek untuk hidup jauh lebih baik lagi. Nenek, sekali lagi Rasti berterima kasih sudah diizinkan untuk bisa menemani keseharian Nenek. Rasti akhirnya jadi belajar perjuangan Nenek, kesederhanaan Nenek, dan ketulusan hati Nenek. Jadi Rasti berterima kasih ya udah diperbolehkan datang. Ya, Nenek juga terima kasih banyak, Kak Teteh. Sama-sama, Rasti yang bahagia.
Dan Semakin juga sehat ya. amin 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 amin. Semoga berkah ya Nek ya. Dan untuk para pemirsa, jadi aku sebentar saja. Terima kasih sudah menemani perjalanan Rasti bersama Nenek hari ini. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Dan kita sama-sama doain Nenek punya kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bertemu dengan Nenek Fatimah membuatku banyak merenung. Di balik tubuhnya yang rentah, tersimpan semangat yang besar, ikhlas dan selalu tegar menghadapi setiap ujian hidup. Aku belajar dari nenek bahwa kebahagiaan itu tidak selalu ditentukan oleh harta dan kemewahan, melainkan hati yang tulus menerima dan tekad yang terus berjuang. Semoga kisah Nenek Fatimah bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa dalam keterbatasan sekalipun, kita tetap bisa menemukan kekuatan dan makna hidup yang sesungguhnya.